Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Meihwa dan Ibu Nabila Shanti. Yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama mengupas tuntas aspek perpajakan, jasa agen, dan pialang asuransi dari para pembicara yang luar biasa. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Rizky Rahmadanti yang akan menjadi moderator pada webinar hari ini. Webinar hari ini diadakan oleh Texco Solution yang berjudul Kenali Aspek Perpajakan, Jasa Agen, dan Pialang Asuransi. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, untuk saya mengenalkan Texco Solution terlebih dahulu. Texco Solution menyediakan layanan jasa outsourcing, perbankan, asuransi, trading, manufaktur, industri tambang, minyak dan gas, konveksi, industri penerbangan, industri pelayaran, jasa pengiriman barang, retail, elektronik, distributor pulsa, dealer otomotif, konstruksi power plant, industri peternakan, dan distributor alat berat, dengan pengalaman lebih dari 15 tahun dan berkomitmen untuk memberikan solusi komprehensif untuk mencapai para kepentingan klien. Kemudian, kami juga ingin menunjukkan 12 bidang keahlian yang dimiliki oleh Texco Solution yang diantaranya ada pelayanan akuntansi, perhitungan gaji, review laporan keuangan, kepatuhan pajak, perpajakan ekspatriat, pemeriksaan pajak dan kepabeanan, restitusi pajak, keberatan pajak dan kepabeanan, transfer pricing dokumen, banding dan gugatan dalam kepabeanan, peninjauan kembali dan memorandum peninjauan kembali, hukum bisnis. Selanjutnya, izinkan saya pada hari ini untuk memperkenalkan para pembicara kita, yakni ada Ibu Meihwa dan Ibu Nopira Shanti, selaku Senior Associate Tax pada Texco Solution. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan presentasi dari para pembicara kita. Dan apabila Bapak Ibu sudah memiliki pertanyaan pada saat pembicara melakukan presentasi, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan kepada para pembicara melalui fitur chat, dan pertanyaan akan dijawab pada sesi tanya jawab. Baiklah, untuk pembicara yang pertama, yaitu Ibu Mehwa, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada Ibu Dwi selaku moderator pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di webinar hari ini yang berjudul Kenali Aspek Perpajakan Jasa Asuransi dan Pialang Asuransi. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Mehwa, selaku Tech Associate di Tesco Solution. Baik, Bapak atau Ibu, mari kita masuk ke pokok materi. Nah, di sini ada 4 materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu ada dasar hukum perpajakan jasa asuransi. Yang kedua ada pengertian dari jasa asuransi. Yang ketiga ada aspek perpajakan jasa asuransi dan mekanisme penyetoran dan pelaporan jasa asuransi. Apa aja nih merupakan dasar hukum perpajakan jasa asuransi? Yang pertama ada di pasal 16A Undang-Undang PPN Pajak yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN. Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh pemungut PPN diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Terus ada di pasal 16G huruf I Undang-Undang HPP ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis barang kena pajak tertentu, jenis jasa kena pajak tertentu, dan besaran PPN yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Terus berdasarkan PMK nomor 67 garis miring PMK 03 garis miring 2022 tentang PPN atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi.
dan diperbarui di PMK nomor 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Pasal 312 sampai dengan pasal 322. Dan di Per nomor 17 garis miring PJ garis miring 2015 tentang norma perhitungan penghasilan neto. Nah, kita masuk ke pengertian jasa asuransi ya. Berdasarkan PMK nomor 81 tahun 2024, jasa agen asuransi merupakan kegiatan pelayanan oleh agen asuransi dalam rangka mewakili perusahaan asuransi atau asuransi syariah untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah. Jadi kegiatan utama agen asuransi itu memasarkan produk asuransi, terus ada penjualan polis asuransi, pembayaran premi asuransi, pengajuan klaim asuransi, pemberian pemberi informasi dan konsultasi tentang produk asuransi. Untuk jasa pialang asuransi merupakan kegiatan pelayanan konsultasi dan atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak dan atas nama pemegang polis tertanggung atau peserta. Jadi pialang asuransi ini jadi pihak ketiga gitu. Kegiatan utamanya itu jasa pialang asuransi itu penutupan asuransi, penanganan klaim asuransi, konsultasi dan saran tentang produk asuransi, terus membantu pemilihan produk asuransi yang tepat. Kita masuk ke pokok materi yang kedua, yaitu aspek perpajakan jasa asuransi. Atas jasa asuransi ini, aspek perpajakannya ada dua ya. Yang pertama ada di PPN dan yang kedua di PPH. Nah, kita bahas yang PPN dulu ya. Kenapa agen asuransi dan pialang asuransi dikenakan PPN? Karena komisi atas penyerahan jasa agen asuransi dan pialang asuransi itu merupakan objek pajak PPN. Dan siapa yang memungut PPN atas agen asuransi dan pialang asuransi? Yang wajib memungut PPN yaitu perusahaan asuransi syariah, perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi syariah. Di mana para pemungut PPN ini wajib menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Sebelum mengenal tarif PPN, kita harus mengenal dulu nih objek pajak PPN untuk agen asuransi. Nah, objek pajaknya itu berupa komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada agen asuransi. Berdasarkan PMK nomor 81 tahun 2024, pasal 313 ayat 2, disebutkan tarif PPN atas jasa agen asuransi sebesar 10% dari tarif PPN yang berlaku. Nah, untuk yang berlaku yang sekarang kan 11% nih. Jadi 10% dikali 11% jadi 1,1% dari komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada agen asuransi. Perlu digarisbawahi bahwa nilai komisi atau imbalan merupakan nilai pembayaran sebelum dipotong pajak penghasilan atau pungutan lainnya, termasuk komisi yang dibayarkan berdasarkan penerimaan atas komisi atau imbalan agen asuransi di bawah manajemennya. Yang kedua ada tarif pialang asuransi. Untuk objek pajak PPN pialang asuransi ini yang kedua ada tarif pialang asuransi. Untuk objek pajak PPN pialang asuransi ini itu berupa komisi atau imbalan yang diterima pialang asuransi.
Untuk tarif piutang asuransi ini sebesar 20% dari tarif PPN yang berlaku. Jadi menjadi 2,2% atas komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh perusahaan piutang asuransi. Perlu digarisbawahi, nilai pembayaran merupakan komisi sebelum dipotong pajak penghasilan atau pungutan lainnya. Hmm. Berikut contoh perhitungan PPN ya. PT Medika Asuransi bekerja sama dengan Tuan Hartono sebagai agen asuransi. Dengan komisi yang diberikan pada tanggal 28 Juni 2022, yaitu sebesar 80 juta. Maka PPN terutang atas penyerahan jasa asuransi yaitu 10% dikali 11% dikali 80 juta sama dengan 880.000 atau 1,1% dikali 80 juta sama dengan 880.000. Jadi PPN terutangnya sebesar 880.000. Nah, kita akan masuk ke faktur pajak. Berdasarkan PMK nomor 81 tahun 2024, pasal 315 ayat 1, agen asuransi dan perusahaan asuransi sebagai pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak atas penyerahan jasa. Namun, DJP memberi kemudahan nih buat kita. Kita tidak perlu lagi membuat faktur pajak dan faktur pajak itu digantikan menjadi bukti pembayaran komisi atau statement of account dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah kepada agen asuransi dibuat melalui sistem perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah. Yang kedua itu ada bukti tagihan atas penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi yang dibuat oleh perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi. Jadi dokumen tertentu ini kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, agen dan pialang asuransi itu wajib membuat faktur pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran komisi atau pada saat jasa pialang asuransi. Agen asuransi yang telah memiliki NPWP dianggap telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Terus, agen asuransi yang belum memiliki NPWP wajib mendaftarkan diri ke KPP, di mana wilayah tempat kerjanya meliputi tempat kerja atau tempat kedudukan kegiatan usaha dilakukan untuk diberikan NPWP. Dalam hal agen asuransi, selain menyerahkan jasa agen asuransi, juga menyerahkan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak lainnya. Agen asuransi wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sepanjang jumlah peredaran usahanya melebihi batasan pengusaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemungutan PPN oleh pemungutan PPN Pengu PPN ini perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah. Jadi mereka tuh wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang. Nah, memungut PPN pada saat pembayaran komisi atau imbalan oleh pemungut PPN kepada agen asuransi atau penerimaan pembayaran premi oleh pemungut PPN dari perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi. Terus tahap selanjutnya menyetor PPN. PPN yang telah dipungut dalam satu masa pajak dengan satu surat setoran pajak atau saran administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP. Untuk tahap penyetoran PPN dilakukan atas nama pemungut PPN untuk seluruh agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang asuransi. Paling lama akhir bulannya, setelah masa pajak dilakukannya pemungutan berakhir dan sebulan SPT PPN 1107 PUT disampaikan.
Untuk pelaporan PPN, SPT PPN 1107 PUT wajib disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukan pemungutan berakhir. Kita masuk ke tahap aspek perpajakan yang kedua, yaitu PPh. Penghasilan agen asuransi diatur pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau kegiatan bebas, pekerjaan bebas dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Di peraturan Per 17 tahun 2015, norma perhitungan agen asuransi adalah sebesar 50%. Terus penghasilan netonya, jadi penghasilan netonya itu penghasilan bruto dikali NPPN 50%. Untuk tambahan informasi aja, hanya agen asuransi dengan penghasilan tahunan kurang dari 4,8 miliar yang dapat menggunakan kriteria ini untuk menghitung laba bersih saat menghitung pajak penghasilan pada surat pemberitahuan tahunan. Jika jumlah ini terlampaui, maka agen asuransi harus membuat pembukuan. Maka apabila Anda adalah seorang agen asuransi dengan penghasilan sekitar 4,8 miliar dalam setahun dan bukan berstatus sebagai pegawai pada perusahaan asuransi tersebut, maka Anda dapat menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto untuk perhitungan pajak penghasilan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi. PPh yang dikenakan adalah PPh progresif yang berdasarkan pajak pasal 21 Undang-Undang PPh yang berkaitan dengan pajak gaji, tunjangan, komisi, dan dana pensiun. Besarnya pajak tergantung pada pendapatan komisi agen asuransi. Besaran PPh ini akan dipotong oleh perusahaan asuransi dan bukti potong PPh 21 ini di 1721A1 ini akan diserahkan kepada agen asuransi. Nantinya itu bukti potong tersebut akan dijadikan sebagai bukti kredit pajak untuk melaporkan SPT tahunannya. Berikut contoh perhitungan PPh-nya. Tuan A hanya bekerja sebagai agen asuransi. Peredaran brutonya itu di tahun 2024 sebesar 150 juta. Status Tuan A ini tidak kawin dan tanggungannya nol. Norma perhitungan penghasilan neto atas komisi agen asuransi sebesar 50%. Jadi PPh yang dipotong itu diketahui 1 juta gitu. Penghasilan neto Tuan A sebesar 150 juta dikali 50%. Jadi 75 juta. Terus PTKP TK0 itu 54 juta. Penghasilan kena pajaknya jadi 21 juta. Untuk tarif pasal 17-nya 5%. Eh, jadi PPh terutangnya kan 1.050.000. Nah, dikurang dengan PPh yang dipotong tadi 1 juta, jadi kurang bayarnya 50.000. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Nopi, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Mehwa, rekan saya. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu mekanisme penyetoran dan pelaporan agen asuransi. Yang pertama yaitu penyetoran PPN.
Penyetoran dilakukan atas nama perusahaan asuransi untuk seluruh agen asuransi dan pialang asuransi dalam satu masa pajak. Maksudnya di sini yaitu penyetoran PPN atau PPN itu disetor oleh pihak perusahaan asuransi. Terus menggunakan satu surat setoran pajak SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SPP. Dan yang ketiga, penyetoran PPN jasa agen asuransi dan pialang asuransi paling lambat disetorkan pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukan pemungut PPN. Yang ketiga itu untuk penyetoran PPN-nya itu sama dengan PPN pada umumnya ya, itu paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan PPN. Nah, untuk billing setoran PPN itu kolom kolom nama dan NPWP diisi dengan nama dan NPWP pemungut PPN. Di sini pemungut PPN-nya itu yaitu pihak perusahaan asuransinya. Terus kode jenis setorannya itu 900 untuk penyetoran PPNDN yang dipungut oleh pemungut selain instansi pemerintah. Terus satu kode billing untuk satu masa pajak. Misalkan PPN untuk bulan Oktober, berarti satu billing untuk masa Oktober tersebut. Dan seterusnya per masa per billing. Terus selanjutnya ini ada pelaporan PPN. Pelaporan PPN ini ada perbedaan antara pelaporan PPN bagi agen asuransi sama pelaporan PPN bagi pialang asuransi. Untuk PPN bagi agen asuransi itu ada dua kriteria, yaitu yang pertama tidak melebihi batasan pengusaha kecil. Terus yang kedua itu melebihi batasan pengusaha kecil. Maksud dari pengusaha kecil itu sendiri yaitu omsetnya itu dimiliki kurang dari 4,8 miliar. Sedangkan untuk pelaporan SPT PPN bagi pialang asuransi itu tidak ada atau tidak dikecualikan dari kriteria pengusaha kecil. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan untuk pelaporan SPT masa PPN bagi agen asuransi yang tidak melebihi batas pengusaha kecil, yaitu kegiatan usahanya hanya jasa agen asuransi atau selain menyerahkan jasa agen asuransi juga menyerahkan BKP lainnya, namun total seluruh penyerahan tidak melebihi batasan pengusaha kecil. Maksud di sini yaitu untuk agen asuransi yang tidak melebihi batasan pengusaha kecil, artinya agen tersebut hanya menyerahkan jasa agen asuransi dan menyerahkan BKP lainnya itu tetapi totalnya tidak melebihi 4,8 miliar sehingga tidak perlu lagi untuk pihak agen asuransinya itu melakukan pelaporan SPT masa PPN atau PPN bulanan. Terus yang kedua itu pelaporan SPT masa PPN bagi asuransi yang melebihi batas pengusaha kecil. Agen asuransi yang selain menyerahkan jasa agen asuransi juga menyerahkan BKP atau JKP lainnya dan sampai dengan suatu badan dalam tahun buku total seluruh penyerahan melebihi batas pengusaha kecil. Di sini untuk agen asuransi ini selain dia menyerahkan jasa agen dari pekerjaan agen asuransinya, dia juga menyerahkan BKP atau lainnya, tetapi total dari JKP atau BKP-nya itu melebihi 4,8 miliar. Sehingga untuk pihak agen asuransi ini perlu melakukan pelaporan SPT masa PPN bulanan seperti biasa. Terus pelaporan SPT masa PPN bagi pialang asuransi atau reasuransi. Perusahaan pialang asuransi atau reasuransi wajib melaporkan yang pertama jasa pialang asuransi atau jasa pialang asuransi atau BKP dan atau JKP lainnya. Nah, untuk pialang asuransi ini mereka juga perlu melakukan pelaporan SPT masa PPN bulan seperti biasanya. Karena dia tidak termasuk atau dikecualikan dari kriteria pengusaha kecil. Terus di sini kita masuk ke kreditan PPN masukan. Pajak masukan atau perolehan barang kena pajak dan atau JKP sehubungan dengan penyerahan jasa agen asuransi dan jasa pialang asuransi atas perusahaan asuransi dan atau perusahaan asuransi syariah tidak dapat dikreditkan oleh agen asuransi perusahaan pialang asuransi. Di sini maksudnya yaitu PPN masukannya itu untuk jasa agen asuransi itu tidak bisa dikreditkan ya, tidak bisa dikreditkan PPN-nya. Terus kesalahan pemungutan. Jika ada kesalahan dalam melakukan pemungutan, misalkan
PPN-nya itu yang dipungut lebih besar dari pajak yang seharusnya dipungut. Nah, ini ada dua cara. Yang pertama, diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang oleh pemungut PPN yang bukan berstatus pengusaha kena pajak atau diperhitungkan sebagai pengurang pajak keluaran pada perhitungan PPN kurang bayar atau PPN lebih bayar dalam masa pajak yang sama pada SPT masa PPN oleh pemungut PPN yang berstatus pengusaha kena pajak. Jadi itu ada dua cara ketika kita melakukan kesalahan dalam pemungutan PPN. Terus ada ketentuan tambahan. Untuk ketentuan tambahan ini yaitu eh, atas pembayaran komisi atau imbalan oleh pemungut PPN sehubungan dengan penyerahan jasa agen asuransi dan jasa pialang asuransi yang terutang dan telah dipungut PPN oleh agen asuransi dan perusahaan pialang asuransi untuk masa pajak sebelum tanggal 1 April 2022, perusahaan asuransi syariah dikecualikan dari kewajiban pelaporan PPN. Ini hanya sekedar info tambahan bahwa untuk agen asuransi dan perusahaan pialang asuransi untuk masa pajak sebelum tanggal 1 April 2022 itu eh, tidak dikecualikan dari kewajiban pelaporan PPN. Di sini kita akan masuk ke pelaporan dan penyetoran PPh agen asuransi. Untuk pelaporan dan penyetoran PPh agen asuransi itu untuk penghasilan yang diperoleh dari jasa agen asuransi dilaporkan pada SPT tahunan orang pribadi. Terus, jika terdapat PPh terutang pada SPT tahunan orang pribadi, maka harus dilakukan penyetoran melalui kode billing. Maksud di sini yaitu kita sebagai agen asuransinya itu, untuk hal ini kita harus memastikan bahwa kita sudah mendapatkan bukti potong dari pihak si perusahaan asuransinya itu. Nanti bukti potong pasal PPh 21 tersebut itu digunakan sebagai kredit pajak pada saat dalam perhitungan SPT tahunan orang pribadi kita di bagian bagi pihak agen asuransinya. Terus kita bisa melaporkan melalui website DJP online dan kita pastikan ya kita udah memiliki EVIN dan password DJP online ya untuk melakukan pelaporan SPT tahunan kita. Terus untuk pelaporan dan penyetoran pialang asuransi itu hampir sama-sama untuk yang agen asuransi, yaitu untuk penghasilan yang diperoleh dari jasa pialang asuransi dilaporkan pada SPT tahunan badan. Terus jika terdapat PPh terutang pada SPT tahunan badan, maka harus dilakukan penyetoran melalui kode billing. Nah, sama halnya dengan si agen asuransi itu. Nah, kita sebagai pialang asuransi itu, kita juga harus memastikan bahwa kita mendapatkan bukti potong PPh 23 dari pihak perusahaan asuransi. Nantinya bukti potong PPh 23 tersebut itu digunakan sebagai kredit pajak dalam perhitungan SPT tahunan badan si pihak pialang asuransi tersebut. Terus sama dengan halnya kita bisa melaporkan melalui website DJP online. Terus pastikan kita udah memiliki EVIN dan password DJP online ya. Terus untuk pelaporan SPT tahunannya itu jangan lupa untuk menyiapkan laporan keuangan, bukti pembayaran pajak, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan. Sekian untuk webinar kita hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dwi selaku moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas presentasi yang sangat informatif dari para narasumber kita, yaitu Ibu Meiwa dan Ibu Novi. Semoga kita semua dapat menambah wawasan yang mencakup dengan materi webinar kita pada hari ini, yakni terkait aspek perpajakan, agen asuransi, dan pialang asuransi. Baiklah, Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, dapat langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan akan dijawab oleh para narasumber. Baiklah, kami akan menunggu selama 10 menit ke depan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yaitu Ibu Meihua dan Ibu Novi Rasyanti, juga kepada Bapak Ibu peserta atas kontribusi dan partisipasinya.
Apabila berkenan, Bapak Ibu dapat mengisi absensi pada kolom chat untuk mendapatkan sertifikat yang akan kami berikan pada tanggal 26 Desember pada tahun 2024. Silakan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah kami cantumkan di kolom chat. Kami sangat menghargai waktu yang Bapak Ibu habiskan bersama kami pada hari ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu pada saat webinar pada hari ini. Tetap terhubung dengan kami untuk acara-acara webinar dan informasi terkini di masa mendatang dengan dapat mengikuti sosial media kami, di antaranya ada Instagram, Facebook, dan TikTok kami pada @texco_solution. Lalu ada YouTube kami yang nanti akan menayangkan webinar hari ini eh, pada YouTube kami yaitu @texco_solution. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu juga dapat menghubungi kami di nomor WhatsApp yang sudah tertera di layar Zoom Bapak Ibu sekalian. Semoga kami dapat bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kami dengan senang hati membantu Bapak Ibu untuk menemukan solusi atas segala masalah perpajakan dan hukum Bapak Ibu. Kami izin undur diri untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.